Belakangan ini kita mungkin pernah mendengar orang luar bicara tentang pasar karbon dan bertanya-tanya apa maksudnya. Saya pikir akan baik sekali untuk kita duduk bersama dan membahas pasar karbon ini dan apa artinya bagi masyarakat adat dan komunitas kita. Saya dengar pasar karbon dapat mengatasi perubahan iklim. Saya dengar sebagian masyarakat adat mempertanyakan apakah pasar karbon dapat membantu komunitas kita. Tapi saya dengar sebagian masyarakat adat dan ilmuwan berpendapat kalau pasar karbon buang-buang waktu saja dan bahkan merugikan bumi kita dan komunitas kita. Ini akan kita bahas nanti. Saat ini kita perlu membahas tentang perubahan iklim serta karbon dan gas rumah kaca. Apa itu perubahan iklim? Itu sedang terjadi sekarang ini. Angin berkurang atau angin semakin banyak dan kencang, hujan lebih sering turun dan lebih lebat dari biasanya, atau sama sekali tidak turun hujan. Cuaca menjadi semakin ekstrem dan bumi semakin panas. Akibat perubahan iklim, sumber makanan hancur oleh banjir atau oleh kekeringan. Hewan, burung, dan serangga berpindah atau bahkan menghilang. Lapisan es mencair, permukaan air laut naik, dan daerah pesisir terendam banjir. Apa penyebab perubahan iklim? Kita dan banyak masyarakat adat lainnya memiliki penjelasan sendiri mengapa semua perubahan ini terjadi. Mengapa semua perubahan ini terjadi? Mengapa keseimbangan antara angin, matahari, hujan, laut, dan hutan, dan berbagai bentuk kehidupan di bumi terganggu dan berubah? Tapi saat ini kita akan bahas apa yang mungkin orang luar katakan. Mereka bilang bahwa bumi memang menghangat dan mendingin secara alami, tapi ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa aktivitas manusia menyebabkan perubahan iklim. Mereka juga bilang bahwa dalam 150-200 tahun belakangan, ketidakseimbangan ini disebabkan karena orang menggunduli hutan, membangun pabrik, mengendarai mobil dan pesawat terbang, membakar batu bara, minyak, dan gas. Semua aktivitas ini menghasilkan gas-gas yang menyebabkan masalah yang disebut sebagai efek rumah kaca. Dan orang menyebut gas-gas tersebut sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca pembawa ancaman terbesar bagi iklim kita adalah karbon dioksida, juga dikenal dengan CO2. Kita tahu ada gas-gas rumah kaca lainnya, tapi saat ini mari kita fokus pada CO2. CO2 berasal dari karbon yang dapat ditemukan di mana-mana di dalam tumbuhan, pohon, hewan, batuan, hutan, dan bahkan di dalam tubuh kita. Secara alami, karbon berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya, saat kita makan tumbuhan atau daging hewan, karbon di dalam mereka berpindah ke tubuh kita. Saat tumbuhan, hewan, atau manusia mati, sebagian karbon mereka kembali sebagai CO2, tetapi sisanya terkubur dalam tanah. Setelah berlangsung jutaan tahun, karbon ini berubah menjadi minyak, gas, dan batu bara, dan tersimpan aman di dalam tanah. Setelah berlangsung jutaan tahun, karbon ini berubah menjadi minyak, gas, dan batu bara, dan tersimpan aman di dalam tanah. Jadi, bagaimana CO2 dapat menimbulkan masalah? Bumi ditutupi oleh lapisan udara yang disebut atmosfer, yang secara alami mengandung sejumlah CO2. Di masa lalu, CO2 ini membantu menjaga temperatur yang tepat agar bumi menjadi tempat hunian yang nyaman. Seperti telah disebutkan, masalah muncul ketika minyak, gas, dan batu bara digali dan dibakar saat orang naik mobil dan pesawat, saat orang memproduksi barang dan membakar hutan. Hal ini menyebabkan terlalu banyak CO2 di atmosfer, jauh lebih banyak dari yang dapat ditangani oleh siklus karbon alami bumi. Ketika jumlah CO2 meningkat, atmosfer bumi memerangkap panas lebih banyak dan suhu global meningkat, sama seperti efek dalam rumah kaca. Itu sebabnya hal ini disebut sebagai efek rumah kaca. Penting dipahami bahwa tidak semua orang bertanggung jawab atas atau mendapat manfaat dari pelepasan CO2 dan gas rumah kaca lainnya.
Masyarakat adat seperti kita misalnya hanya berkontribusi sangat kecil terhadap emisi gas-gas ini di sepanjang sejarah. Namun, mereka, terutama perempuan, anak-anak, dan kaum difabel dalam masyarakat adat ini terkena dampak sangat besar. Selain dampak fisik yang nyata, perubahan iklim juga menyebabkan terganggunya budaya, cara hidup, dan hubungan spiritual masyarakat adat dengan dunia di sekitarnya.